Saya mau sharing ilmu ini sedetil mungkin. Jadi gini, pikiran saya gini, teman-teman ini sudah sangat berpengalaman dan ada di lembaga yang sangat kredibel gitu ya. Siapa tahu Anda punya kesempatan untuk menolong saya mensosialisasikan ilmu ini ya. Saya buat begitu simpel, begitu sederhana. Tolong nanti kalau ada sesuatu yang Anda perlu klarifikasi, langsung angkat tangan saja gitu ya. Saya kasih yang paling mendasar, yang paling yang paling esensi lah dari ilmu ini. Dan setelah itu saya yakin Anda sudah bisa mengembangkan sendiri dengan sangat baik. Gitu ya. Saya mau share aja ya. Yuk, kita mulai. Kita langsung saja. Teman-teman, sebetulnya yang menjadi persoalan adalah selalu pada bagaimana kita melakukan identifikasi kan gitu kan, identifikasi tanda tangan. Nah, kalau saya yakin kita pernah berdiskusi tentang soal identifikasi ya. Karena identifikasi itu harus berdasarkan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar dari satu objek kan begitu ya. Nah, identifikasi itu akan menjadi identifikasi yang paling akurat ketika kita menemukan adanya satu ciri yang hanya melekat pada satu objek saja. Kan gitu ya, logikanya kan begitu. Contohnya misalnya identifikasi manusia. Dari manusia itu yang paling akurat apa dasarnya? Apa teman-teman? Jenis kelamin gampang, mas jenis kelamin dulu kan. Doja jenis kelamin dulu kan. Sidik jari bagus, tetapi sidik jari ini sangat mudah untuk dilepas lah. DNA ya. Saya kira kalau DNA sampai hari ini belum pernah ada orang yang memiliki DNA yang sama. Jadi ketika kita melakukan identifikasi terhadap satu objek, seharusnya kita harus sampai pada titik DNA dari objek itu kan begitu ya. Setuju nggak? Setuju ya. Sekarang kalau kita periksa tanda tangan, bisa nggak kita menemukan DNA tanda tangan? Bisa. Harusnya ada. Harusnya bisa dilakukan. Ya. Boleh nggak kita hari ini kita coba kita ketemu sampai ke DNA tanda tangan? Dan saya berharap ketika kita menemukan DNA tanda tangan, kita bisa memeriksa DNA tanda tangan itu dalam waktu yang sangat singkat. Anda mungkin cuma punya waktu 10-15 detik kali ya untuk memeriksa itu. Boleh saya memberikan penjelasan itu? Ya, oke. Nanti kalau itu sampai nggak ketemu, teman-teman coba again saya ya, lawan saya ya. Ya istilah saya agak keras ya, tapi apa lah ya. Coba challenge saya, kalau belum lagi challenge saya ya. Jadi kita akan menemukan DNA tanda tangan. Karena dengan menemukan DNA tanda tangan, kita akan memiliki hasil identifikasi yang akurat dan tidak akan mungkin salah kan begitu. Setuju? Oke ya, sepakat ya. Deal ya. Terus saja. Ya. Oke, sekarang kita mau bicara tentang kita menemukan DNA tanda tangan. Teman-teman, tadi saya siapkan kertas putih ya, sama alat tulis pakai ballpoint ya, seperti biasa. Boleh tanda tangan 5 kali di tempat Anda sendiri, silakan. Saya mau menjelaskan DNA tanda tangan di kertas yang paling depan saja, jangan yang ada kotak-kotaknya. Ya, di situ 5 kali. Tanda tangan sendiri. Ya, tanda tangan orang lain. Saya sangat hafal dengan tanda tangan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah siap. Ya kan wawancara dia katakan begini. Ini Margaret Thatcher ini orang yang sangat luar biasa, dia berani menyerang Pulau Falkland ya waktu itu ya di Argentina, jaraknya ribuan kilometer jauh sekali dari Indonesia. Dia orang yang sangat sibuk, orang yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bagaimana ibu bisa membagi waktu ibu sehingga
itu bisa melakukan pekerjaan yang sedemikian banyak dari pagi sampai malam? Jawab dia, waktu itu saya lakukan dalam hidup saya. Dia katakan begini, kalau pekerjaan itu dilakukan di bawah sadar, maka energi yang Anda keluarkan itu sangat sedikit. Dia bilang mungkin kurang dari 1-2% saja. Jadi kalau segala hidup itu sudah menjadi kebiasaan, maka energi yang dikeluarkan akan sangat sedikit. Akan sangat sedikit, sehingga kamu bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Saya renung-renungkan dan saya praktekkan dalam hidup saya. Saya mencoba melakukan berbagai pekerjaan tanpa berpikir. Contohnya misalnya, waktu itu saya suka keliling naik sepeda. Karena memang tidak punya motor. Saya selalu berpikir sepeda itu kan capek ya kan, namanya mengayuh ya. Tetapi saya coba berpikir bahwa melakukan genjot sepeda itu tidak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah tujuan saya di mana saya pergi. Apa yang terjadi? Lama-lama, ini benar-benar itu waktu itu saya masih kecil, masih sekitar SMA kelas 1 jadi saya lakukan. Ternyata memang benar. Ketika kita menikmati, itu artinya kita menikmati kan, kita tidak melihat susahnya naik sepeda, tetapi kita melakukan satu aktivitas yang kita pikirkan adalah apa yang akan kita lakukan setelah naik sepeda. Ternyata itu mengurangi energi yang luar biasa sekali. Ada capek itu saya. Jadi saya hampir bertahun-tahun, mungkin hampir 5 tahunan jalan kemana-mana dalam capek. Orang lain sudah capek, saya masih bisa jalan sendiri. Nah, kaitannya dengan tanda tangan ini penting sekali. Mekanisme di dalam tubuh kita juga seperti itu. Orang membuat tanda tangan itu awalnya pasti menggunakan gerakan sadar yang sangat berat sekali karena energinya banyak sekali. Kemudian mekanisme di dalam tubuh kita akan menghafalkan gerakan itu. Sampai pada akhirnya mekanisme selesai menghafal, kita akan bergeser menjadi satu gerakan yang disebut gerakan otomatis. Ketika gerakan itu gerakan otomatis, maka energi yang dibutuhkan paling kecil. Dan tubuh kita ketika disuruh membuat tanda tangan, dia tidak akan pernah lagi menggunakan gerakan sadar atau gerakan semi otomatis, tetapi langsung kepada gerakan otomatis. Kenapa? Karena faktor efisiensi itu tadi. Jelas? Jelas? Jadi mekanisme membuat tanda tangan, orang akan berusaha, tubuhnya sedemikian rupa akan berusaha memaksimalkan gerakannya dengan meminimalkan energinya dengan menggunakan pola gerakan otomatis. Jelas? Teman-teman, ini penting sekali. Ini saya nggak pernah ngajar di tempat lain kecuali di sini. Betul. Coba resapi dan nanti cari di itu ya mekanisme ini terjadi. Ya, oke. Selanjutnya apa yang terjadi? Ketika pola gerakan menjadi pola gerakan otomatis dengan yang pertama, tubuh kita akan selalu mengarahkan kepada gerakan otomatis. Jelas? Jadi apapun situasinya dia akan selalu berusaha untuk membuat gerakan otomatis karena itu paling efisien. Jelas? Yang pertama itu dia akan selalu mengarahkan untuk membuat gerakan otomatis. Yang kedua, ketika gerakan itu menjadi gerakan otomatis, perhatikan saya, namanya juga otomatis, namanya juga sudah hafal, namanya juga sudah tidak lagi membutuhkan energi yang kuat. Energi yang kuat itu yang dikeluarkan oleh otak kita. Mekanisme yang paling berat itu otak kita. Karena itu orang yang paling stres adalah orang yang terlalu banyak menggunakan otak. Kalau kerja itu jangan pakai otak, ya. Ini yang paling rawan stres, ya. Nah, ketika gerakan itu menjadi gerakan otomatis, maka perhatikan urut-urutan geraknya, ya. Kemudian emosi yang ada di dalamnya bersifat permanen. Kenapa bersifat permanen? Ya karena mau efisien lagi, tidak lagi membutuhkan aktivitas otaknya. Jelas? Ini mekanisme di dalam tubuh loh. Jelas? Jadi ketika orang membuat tanda tangan, dia akan selalu mengulang-ulang cara membuat tanda tangannya, di mana tidak akan mungkin berubah. Jelas? Karena tubuhnya sendiri berusaha untuk membuat gerakan itu menjadi gerakan yang paling efisien dari sisi
bukan dari pemeriksanya dulu lah. Kalau dari sisi pembuat tanda tangannya. Pak, ruangan space. Space-nya terlalu sempit, bisa jadi. Posisi ya tangannya. Posisi tangannya karena dia harus berdiri dan segala macam. Loh, ini penting supaya Anda ngerti benar ketika Anda periksa tanda tangan ada hal-hal yang memang bisa terganggu oleh karena orang yang membuat tanda tangan itu. Gangguan pada di medianya. Gangguan dari medianya. Gangguan dari bodinya orang. Iya, kayak saya ini terkena frozen shoulder udah sampai hampir 6 bulan ini saya belum sembuh ini. Dari tangan kanan saya itu untuk gerakan-gerakan tertentu sangat sulit sekali ya. Jadi jangan sampai Anda kena frozen shoulder, jangan sampai. Jadi tiba-tiba tangan Anda, lengan Anda beku. Itu kalau digerakkan sakitnya segala macam. Apalagi di gerakan tertentu, Pak. Itu waktu kotaknya mau bisa. Pulpennya Pak, Pulpennya. Pulpennya gimana misalnya? Pokoknya bisa pensil atau kadang-kadang yang ya, faktor eksternalnya ada alat tulisnya, ada kondisi dia bergerak, ada kondisi sakit, ada kondisi tua, ada kondisi pikun, ada kondisi jelas tertekan. Nah, good. Saya dulu sebetulnya punya proposal untuk riset S3 saya itu, Mbak. Dan itu diterima. Karena saya mau melakukan riset apa yang bisa kita lihat dari tanda tangannya ketika orang itu dalam posisi tertekan, stres, terpaksa. Saya mau bikin riset itu dan diterima. Jadi saya sebenarnya waktu itu bisa kuliah mengambil riset gitu. Paham? Jelas ya? Jelas? Emosi, marah, segala macam ya. Tetapi itu semua teman-teman tidak akan menghilangkan DNA-nya. Jelas? Karena DNA itu dia sendiri, mekanisme tubuh manusia sendiri memaksa dirinya untuk membuat gerakan paling efisien. Jadi dia sendiri akan melawan dari apa ya ada di sekitarnya sebenarnya. Jadi kesimpulannya walaupun hal-hal itu bisa mengganggu pemeriksaan kita DNA, tetapi kita masih tetap bisa menemukan jejak-jejak dari DNA-nya. Kira-kira begitu, walaupun tidak sempurna, ya. Ya tentu saja kalau ekstrim misalnya orang tanda tangan di kereta api misalnya, wah itu susah, kan? Itu pasti susah, ya. Dan itu menurut saya pasti tidak bisa kita terima sebagai tanda tangan yang bersangkutan, kan? Oke, ada pertanyaan lagi soal data tanda tangan? Jadi teman-teman, seharusnya yang kita periksa adalah apakah tanda tangan yang ada sebagai tanda tangan spesimen, ya kan? Kita lihat DNA-nya tanda tangan spesimen dulu dong, ya kan? Setelah ketemu DNA-nya tanda tangan spesimen, kita bandingkan dengan DNA tanda tangan yang ada di dokumen, questionnya. Kan itu tujuannya, ya kan? Nah, itu harus bisa kita lakukan dalam waktu 10-15 detik nanti yang challenge berikutnya. Jelas? Ya. Bisa diterima sampai di sini? Bisa ya? Saya harap itu benar-benar Anda serap penuh itu dan Anda bisa menjelaskan kepada orang lain. Oke, yang kedua. Teman-teman saya minta tolong coba membuat tanda tangan yang sama. Lakukan satu tanda tangan dalam waktu kira-kira 15 detik, bisa nggak? Ya dua kali saja, 2 kali atau 3 kali, pelan-pelan ya, coba lakukan pelan-pelan, bisa lebih pelan-pelan, kan 15 detik, 1, 2, 3, 4, itu kan susah, jadi satu tanda tangan 15 detik. Ayo coba Mas. Beda. Coba. Jadi membesar. Enggak, itu lebih dari kita membesar, lebih mengecil. Itu membuktikan teori saya benar, ya kan? Tubuh Anda akan selalu mencari mekanisme otomatis karena Anda udah hafal, ya kan?
Begitu Anda mencoba mengganggunya, tubuh Anda nggak mau, ya nggak? Susah sekali, sulit sekali, benar kan? Benar mekanisme yang saya sampaikan tadi? Jelas ya? Nah sekarang coba yang terakhir, tukar dengan teman Anda, terus kemudian contoh tanda tangan punya teman Anda. Oh, ada tukar Ya, contoh 2 atau 3 kali Mbak. Ini pas siapa? gue. Di kotak ini Dia ya. pengen tanda tangan. Coba bikin tanda tangan teman Anda yang sama. Itu dimulai Dimulai dari nol ya. Lu jangan. Dua atau 3 kali ya, sekali ya. 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Bikinnya 2 atau 3 kali. Kita tanya itu. Pak, tanda tangan lu ada nama dirinya. Itu rindu tau. 2 3 kali itu sama. 3 kali ya. Sudah selesai? Balik lagi ke tempat teman Anda. Simon jago. Gampang. Saya ingin membuktikan yang lain. Coba perhatikan. Ketika Anda membuat tanda tangan orang lain, perhatikan. Anda harus mengeluarkan banyak sekali energi. Ya nggak? Pertama Anda harus lihat dulu, melototin dulu gimana. Bahkan Anda harus tanya sama teman Anda ini gimana sih? Nah, ya nggak? Banyak sekali energi yang Anda keluarkan, benar nggak? Terus pada waktu membuat geter, ya nggak? Nah, jelas? Benar yang saya katakan tadi? Oke, sekarang ada pertanyaan nggak sampai di sini? Karena ini yang paling penting dalam pemeriksaan tanda tangan, yaitu ketika Anda sudah menemukan DNA tanda tangan dan Anda tahu persis mekanismenya di dalam tubuh Anda. Jelas? Jadi bisa dikatakan semua orang akan berusaha membuat tanda tangannya secara otomatis, by nature, ya, dengan sendirinya. Karena terbukti ketika Anda membuat tanda tangan dengan gerakan sadar yang baru Anda lakukan bersama waktu Anda menyontok teman Anda membutuhkan energi yang sangat banyak. Ya, tangan Anda berusaha melawan apa yang Anda pikirkan. Jelas ya? Ya, ini penting sekali sehingga Anda bisa memahami ketika orang memalsu tanda tangan orang lain. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Kemudian lihat ada gemetaran itu menunjukkan energi yang berlebih karena Anda harus menahan sebuah gerakan. Ya, ini digerakkan oleh otak besar kita. Jadi otak yang paling boros mengeluarkan energi adalah otak besar. Jelas ya? Nah, teman-teman, ketika Anda melakukan sebuah gerakan yang mulai menghafal, mulai otomatis, maka tanda tangan akan kelihatan mulai lebih lancar. Pemikiran bukan pada bentuk tanda tangan. Tarikan mulai kelihatan tidak kaku, lihat energinya semakin kecil, ya, semakin berkurang. Walaupun kadang-kadang pasti akan terlihat tremor. Pengendalian gerakan ini ada di otak kecil. Jelas? Mekanismenya selalu begitu. Jadi dari otak besar dia akan bergerak ke otak kecil, kemudian terakhir ada di sumsum tulang belakang. Ini yang disebut dengan gerakan otomatis. Lihat, gerakannya otomatis, cepat, konsentrasi tidak pada bentuk tanda tangan, tetapi hanya pada letak ukuran dari tanda tangan. Kita hanya konsentrasi membuat starting stroke, kemudian tangan akan bergerak sendiri secara otomatis. Iya, efisiensi yang dilakukan. Jelas? Gerakan ini berulang-ulang dan digerakkan oleh saraf tulang. Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang punya bertanya sama saya, Pak, mekanisme ini bisa dipakai enggak Pak, supaya kita makin mencintai istri kita?
Wis, itu beda sih. atau makin mencintai suami kita? Bisa nggak? Casting. Oke. Konsentrasi dulu tarik kata. Bisa, kenapa enggak? Gimana tuh? Bisa sekali. Caranya adalah coba hafalkan, coba bikin list sebanyak-banyaknya yang membuat Anda kagum terhadap suami atau istri. Oke? List itu sedemikian rupa Anda pikirkan terus, jadi setiap saat istri Anda menggerakkan, maksudnya melakukan itu, Anda akan masuk pada memori Anda. Oh, ini gerakan, ini sesuatu yang sangat saya kagumi dari istri saya. Terus, benar. Kalau itu terus menjadi pikiran Anda dan Anda lihat konfirmasinya ada lagi, konfirmasinya ketemu lagi, konfirmasinya ada lagi, konfirmasi yang dan beribu-ribu kali, akhirnya semuanya itu akan masuk ke dalam bawah sadar Anda. Inilah wanita yang paling saya kagumi. Ketika dia memiliki pola gerakan begini, oh bener saya ada bohong. Dan Anda tidak bakalan cinta sama orang lain. Pasti bener. Suami Anda nggak akan nengok ke orang lain. Bener. Karena otak kita akan berpikir selalu pada pola gerakan yang paling efisien. Bener. Fiskal itu biasa. Begitu Anda ketemu orang lain, hebat ini. Terus memori Anda akan mengatakan begini, iya hebat di situ, tapi di sononya tidak hebat. Energi yang saya keluarkan akan jauh lebih banyak, iya nggak? Makanya belajar tanda tangan itu banyak berkahnya. Nggak salah ya Pak? Nggak salah, saya dalemi ini ya. Oke, terus kan ada pertanyaan sampai di sini? Ada sudah salah kalau pemahamannya. Tadi yang saya katakan dan sudah saya tanya di depan tadi, orang akan cenderung membuat sesuatu yang efektif, efisien, dengan cara membuat pola gerakan otomatis. Itu naluri dia akan selalu begitu. Tetapi apakah selalu begitu? Apakah selalu begitu? Apakah Anda selalu membuat? Coba saya tanya nih. Waktu Anda membuat tanda tangan tipe kedua yang saya suruh pelan-pelan tadi, gerakannya otomatis atau tidak? Tidak. Itu tanda tangan siapa? Tapi kenapa nggak otomatis? Nah, seringkali orang tidak bisa membuat gerakan otomatis karena dipaksa. Dulunya tertekan dalam hidup, Mas. Sakit ya nggak? Nah, tadi udah diskusikan kok. Bukan maksudnya dari kan saya bertanya, ya toh? Jelas? Jadi keadaan lagi itu loh. Ini kasus yang benar-benar terjadi. Kadang-kadang orang nggak bisa punya gerakan otomatis kayak saya. Punya frozen shoulder di kanan saya. Begitu bertanda tangan saya, kemungkinan pada awal-awalnya itu kebetulan waktu masih parah sekali. Itu pasti ada banyak yang berbeda. Jelas ya? Orang yang sakit sudah tua, stroke, jelas ya? Jadi kalau gerakannya tidak otomatis, jangan Anda langsung bilang itu pasti palsu, belum tentu. Jelas? Jelas ya? Yang penting Anda tahu mekanismenya yang di depan tadi, filosofinya yang di depan tadi. Kemudian ketika diimplementasikan ternyata ada beberapa penyimpangan yang sangat kuat. Jelas ya? Bahkan ada orang yang sengaja memalsu tanda tangannya sendiri. Kalau orang memalsu tanda tangannya sendiri, dia akan menghindari jangan sampai membuat gerakan otomatis. Tetapi apakah otak kita dengan gerak kita, dengan tangan kita bisa selalu sejalan? Kadang-kadang. Karena itu ketika orang memalsu tanda tangannya sendiri, seringkali ciri-cirinya masih tetap terlihat. Jelas? DNA-nya masih kelihatan. Ada kan orang tanda tangan keluarin cek, nanti suatu saat dia bilang, loh cek saya kok berdua, saya nggak pernah ngeluarin cek. Nah kalau gitu benar. Nah, biasanya orang seperti itu memalsu tanda tangannya sendiri. Dan ciri orang memalsu tanda tangannya sendiri biasanya begini. Ini Ibu Gita Kartini ini memeriksa tanda tangannya lurus, gini ya? Ya, jelas ya? Nah kalau dia palsu, biasanya seringkali membuatnya dengan agak miring. Caranya gimana? Kertasnya yang dibuat miring. Jadi Bu tadi kan biasanya kirim tuh. Nah kalau orang palsu tanda tangan sendiri biasanya dengan sengaja dia membuat begini. Jadi supaya membuatnya arahnya begini, ya kan? Jadi kelihatan agak lebih miring.
Berarti yang pertama biasanya. Yang kedua yang biasa dilakukan, dia akan mencoba mengurangi kecepatan waktu membuat tanda, walaupun itu juga tidak mudah. Oke. Nah, sekarang yang kedua, persis seperti yang beliau tanyakan. Kalau ada orang membuat tanda tangan orang lain, tanda tangan orang lain nih, tanda tangan orang lain, berarti dia pasti menggunakan pola gerakan, bukan gerakan otomatis. Sekali lagi, kalau ada orang membuat tanda tangan orang lain, maka dia pasti menggunakan pola gerakan, bukan gerakan otomatis. Benar apa enggak? Orang takut ya. Benar? Mas, benar nggak, Mas? Benar, karena fokus ke bentuknya kan. Benar? Sekarang pertanyaan saya, persis seperti yang beliau tanyakan. Kalau saya mencoba, saya lupa namanya Pak Sobri, Pak siapa Pak? Saya ingat sekali dengan Anda. Pak Pras. Ya, Pak Pras. Saya tuh mengagumi tanda tangan Pak Pras, ya. Saya belajar tanda tangan dia. Pasti belajarnya kan pelan-pelan ya. Karena saya sangat kagum sekali sama beliau, saya mendedikasi waktu saya setiap hari mengulang-ulang tanda tangan beliau 100 kali, 1000 kali gitu ya. Seminggu terus saya teruskan, bulan berikutnya saya teruskan, sampai sehari saya nggak kerja apa-apa kecuali nyontoh tanda tangan Pak Pras. Jadi bayangkan betapa saya mencintai tanda tangan beliau. Pertanyaan saya, setelah saya melakukan kira-kira 5 tahun, saya nggak usah lihat tanda tangan beliau, bisa nggak saya buat tanda tangannya dia? Ayo, bisa nggak? Secara otomatis, nggak usah lihat, saya buat tanda tangannya dia. Kenapa tidak? Itu gampang jawaban saya tanya. Waktu Anda nyentuh tanda tangan teman Anda, yang Anda contoh apanya? Bentuknya, luarnya, ya enggak? Nggak bisa Anda nggak melihat emosi yang ada di dalamnya, ya enggak? Dan Anda tidak peduli itu, karena konsentrasi Anda hanya mencontoh bentuk, bukan mencontoh DNA tanda tangan tadi, jelas? Tapi hati-hati terhadap orang yang memang memiliki sifat dan karakter yang mirip dengan kita. Soulmate kita misalnya. Loh benar. Saudara kembar kita, hati-hati. Karena ada kemungkinan emosi-emosi yang ada di dalamnya punya emosi yang sama. Hati-hati. Ya, suami istri, tapi suami istri yang cocok ya, kalau suami istri yang berantem ya. Jelas? Pak Pras terjawab pertanyaannya? Jelas ya? Clear ya? Identifikasi DNA-nya tadi berarti. Nah, walaupun kadang-kadang kalau kita sama orang tua kita, bapak kita, kadang-kadang kita juga bisa agak keliru, agak keliru juga. Kadang-kadang juga ya. Ya terutama yang pengalaman dulu tiap hari nilainya jelek ya. Kayaknya ada yang mengaku dosa. Oke, clear sekarang?